Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas materi mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Selamat menonton. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi apa itu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, maka teman-teman harus mengerti terlebih dahulu apa itu perbandingan. Perbandingan adalah sebuah kegiatan untuk membandingkan dua nilai dari suatu besaran yang sejenis yang dapat dinyatakan dengan cara yang sederhana. Dapat diilustrasikan dengan rumus A banding B. Agar kalian lebih memahami tentang perbandingan, simak contoh berikut. Jika berat badan Indra adalah 63 kg dan Maulana adalah 56 kg, maka perbandingan berat badan Indra dan Maulana adalah. Untuk cara penyelesaiannya, di sini teman-teman cari yang diketahui terlebih dahulu. Kita misalkan diberi variabel A untuk berat badan Indra, yakni 63 kg. Dan untuk berat badan Maulana, kita beri variabel B, yakni 56 kg. Kemudian kita tulis apa yang ditanyakan, yaitu perbandingan berat badan Indra dan Maulana. Untuk menjawabnya, langkah yang pertama adalah masukkan angka ke dalam rumus perbandingan, yakni A banding B. Kemudian cari FPB dari 63 dan 56. Dari hasil pencarian FPB tadi kita dapatkan hasil yakni 7. Maka 63 per 56 jika sama-sama kita bagi 7 mendapatkan nilai 9 banding 8, atau dapat ditulis dengan demikian. Di sini dapat kita simpulkan bahwa perbandingan berat badan Indra dan Maulana adalah 9 banding 8. Untuk yang selanjutnya adalah macam-macam perbandingan. Dalam perbandingan ini terdapat dua macam perbandingan, yakni yang pertama adalah perbandingan senilai dan yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Untuk yang pertama adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih yang bila mana variabel yang satu bertambah, maka variabel yang lain juga bertambah. Begitu juga jika variabel yang satu berkurang, maka variabel lainnya juga berkurang. Perbandingan ini dapat kita ilustrasikan dengan rumus A1 banding B1 sama dengan A2 banding B2 atau A2 kali B1 sama dengan A1 kali B2. Di sini terdapat sebuah keterangan bahwa apabila nilai A1 lebih besar daripada nilai A2, maka nilai B1 juga lebih besar dari B2. Untuk yang kedua, apabila nilai A1 lebih kecil dari nilai A2, maka nilai B1 juga lebih kecil dari B2. Agar teman-teman dapat memahami mengenai perbandingan senilai, coba perhatikan contoh berikut. Bahan untuk membuat 2000 cilok dibutuhkan 6000 gram tepung. Jika Ani ingin membuat 100 cilok, maka berapa gram tepung yang digunakan? Hal yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu apa yang diketahui. Di situ tertulis bahwa yang diketahui kita misalkan dengan variabel A1, yakni 2000 cilok. Untuk variabel A2 yaitu 100 cilok. Untuk variabel B1 yakni 6000 gram tepung. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ditanyakan adalah B2, yaitu berapa gram tepung untuk membuat 100 cilok. Dalam hal ini kita menggunakan rumus yang sudah ada, yakni A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Kemudian nilainya kita masukkan.
dan hasilnya adalah 2000 kali B2 sama dengan 6000 dikali 100. 2000 kali B2 sama dengan 600.000. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi B2 sama dengan 600.000 per 2000 dan mendapatkan hasil 300. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tepung yang digunakan untuk 100 cilok adalah 300 gram. Untuk yang selanjutnya adalah perbandingan skala. Perbandingan ini masuk ke dalam perbandingan senilai. Apa sih perbandingan skala itu? Perbandingan skala adalah perbandingan antara jarak sebenarnya dengan jarak pada peta. Untuk dapat menghitung skala dapat melalui 3 cara, yakni yang pertama menentukan skala dengan rumus skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Untuk menentukan jarak sebenarnya, jarak pada peta per skala. Untuk menentukan jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Agar teman-teman dapat memahami tentang perbandingan skala, perhatikan contoh berikut. Jarak antara kota Mojokerto dengan kota Kediri adalah 60 km. Jarak pada peta tertulis 6 cm. Berapa skala pada peta tersebut? Untuk dapat menyelesaikan contoh soal berikut, cara menyelesaikan adalah kita tulis apa yang diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui adalah jarak sebenarnya yakni 60 km. Kita jadikan cm, jadi 6 juta cm. Dan yang kedua adalah jarak pada peta sama dengan 6 cm. Yang ditanyakan adalah berapa skala pada peta. Untuk rumusnya, kita memakai rumus yang pertama, yaitu menentukan skala. Skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Di situ, angkanya kita masukkan 60 per 6 juta. Hasilnya adalah 1 per 1 juta. Berdasarkan jawaban tersebut, dapat kita simpulkan bahwa skala pada peta yang digunakan adalah 1:1 juta. Untuk yang selanjutnya adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah apabila ada salah satu besaran yang dibandingkan nilainya semakin bertambah, maka besaran yang lain nilainya semakin mengecil. Begitu juga sebaliknya. Perbandingan ini dapat diilustrasikan dengan rumus A1 per B2 sama dengan A2 per B1, atau dengan cara lain A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2. Di situ terdapat sebuah penjelasan. Apabila nilai A1 lebih besar dari nilai A2, maka nilai B1 semakin kecil dari B2. Yang kedua, apabila nilai A1 lebih kecil dari nilai A2, maka nilai B1 semakin besar dari B2. Agar teman-teman dapat memahami tentang perbandingan berbalik nilai, perhatikan contoh berikut. Seorang peternak kambing memiliki 30 ekor kambing dan memiliki persediaan makanan selama 15 hari. Jika peternak itu menjual 5 ekor kambing, maka berapa hari persediaan makanan akan habis? Di sini, kita dapat mengetahui bahwa semakin banyak kambing, maka persediaan makanan semakin habis. Dan semakin sedikit kambing, persediaan makanan akan lama habis. Seperti biasa, untuk cara yang pertama adalah kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui.
Kita misalkan A1 adalah 30 ekor kambing. A2 adalah 30 kambing, kita kurangkan dengan 5 ekor kambing. Sama dengan 25 ekor kambing. Untuk B1 kita beri 15 hari. Kemudian di situ yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah berapa hari makanan akan habis. Kita beri variabel B2. Untuk menjawabnya, kita masukkan rumus A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Selanjutnya kita masukkan angka sesuai dengan variabelnya. Maka 30 per 15 sama dengan 25 per B1. Menghasilkan 25 kali B2 sama dengan 30 dikali 15. 25 kali B2 sama dengan 450. B2 sama dengan 450 kita bagikan dengan 25 menghasilkan 18 hari. Dari hasil yang sudah didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa jika ada 25 ekor kambing, maka makanan akan cepat habis dalam waktu 18 hari. Untuk contoh lainnya, teman-teman bisa lihat di lampiran materi. Oke, karena materi sudah selesai, saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah penulisan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.